So this is their first big step, right? This would be a huge step for them. Yeah, they were with me all the way. They were great. North Carolina, Lumbee Track. Okay, you'll send them a copy of that? Yes, sir. They were great. Di awal jabatannya, Donald Trump sudah dibuat pusing dengan banyaknya masalah yang menyerbu. Salah satunya kerugian besar yang dialami Amerika Serikat akibat kebakaran Los Angeles. Trump langsung membuat beberapa kebijakan yang gak masuk akal atas kerugian ini. Mereka tiba-tiba memberikan sanksi kepada banyak negara dan menghentikan bantuan kepada asing. Bahkan sang presiden kembali mendukung Kuba yang merupakan negara kontroversial. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kerugian besar yang memaksa Trump tarik pasukan. Amerika Serikat masih terus berbenah untuk menutupi kerugian akibat kebakaran Los Angeles. Bahkan dampak bencana yang begitu besar memaksa Donald Trump untuk segera bertindak. Presiden yang baru dilantik itu langsung dihadapkan masalah besar untuk membenahi negara Paman Sam. Gak heran total kerugian mereka sudah mencapai lebih dari 2.000 triliun rupiah. Namun kerugian tersebut nampaknya gak membuat Donald Trump panik. Pasalnya politikus 78 tahun itu sudah menyiapkan segudang taktik licik demi mengembalikan kondisi ekonomi Amerika Serikat. Salah satu siasat Trump adalah dengan menaikkan tarif keamanan kepada negara-negara Eropa. Seperti diketahui, Amerika Serikat mengirim lebih dari 100.000 tentara mereka ke berbagai wilayah di benua biru. Celah ini dimanfaatkan Trump untuk meraup uang bagi negara Paman Sam. Bahkan politikus asal Partai Republik itu mengancam akan segera menarik pasukannya jika mereka nggak mau membayar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengurangi kontingen militer negaranya di Eropa sebesar 20%. Presiden Amerika Serikat juga bisa menuntut Uni Eropa untuk membayar personil Amerika yang tersisa, ungkap seorang diplomatik Uni Eropa dikutip dari Russia Today. Selain itu, Trump juga mengancam bakal menaikkan pajak untuk negara-negara Uni Eropa. Pasalnya, selama masa kampanye, Trump berambisi mengingatkan tarif impor dari Eropa sebesar 20%. Ambisi Trump untuk mengembalikan derajat Amerika Serikat gak cuma berhenti di situ. Pasalnya, Presiden Amerika Serikat itu sudah membuat kebijakan baru untuk menyetop bantuan ke luar negeri. Rencana itu dikonfirmasi langsung oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Marco Rubio. Penangguhan dan peninjauan bantuan jadi tanda pendekatan agresif yang diambil pemerintah baru memastikan bantuan asing sesuai dengan agenda budaya, ungkap Marco Rubio. Kerugian untuk Israel dan Ukraina. Rencana Amerika untuk menghentikan bantuan ke seluruh dunia mengancam negara-negara sekutu mereka. Israel dan Ukraina diprediksi akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Pasalnya, mereka terancam gak akan mendapat bantuan dari Amerika Serikat akibat kebijakan baru tersebut. Apalagi kedua negara itu merupakan penerima bantuan terbesar dari negara Paman Sam. Ukraina menjadi penerima bantuan terbesar Amerika dengan 17,2 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Israel menempati posisi kedua dengan total bantuan mencapai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Gebrakan besar dari Donald Trump langsung memicu kepanikan bagi Ukraina. Pasalnya, negara yang dijuluki negeri keranjang roti Eropa ini sedang berada dalam situasi sulit karena konflik melawan Rusia. Ukraina dinilai gak punya kekuatan lagi karena selalu bergantung pada bantuan Amerika. Sejak 2022 silam, negeri Paman Sam sudah memenuhi kebutuhan militer Ukraina sebesar 40%. Selain itu, Presiden Volodymyr Zelensky menggantungkan nasib negaranya di tangan Donald Trump. Menurutnya, hanya Amerika yang bisa membantu mereka mengakhiri perang dengan Rusia. Ini hanya dapat dilakukan dengan Ukraina, dan jika tidak, itu tidak akan berhasil karena Rusia tidak ingin mengakhiri perang dan Ukraina ingin mengakhirinya, ungkap Zelensky. Sementara itu, Trump masih berusaha membantu Ukraina untuk menyelesaikan konflik dengan Rusia.
Namun Trump nampaknya sudah kehabisan akal jika harus bergerak sendiri. Alhasil politikus 78 tahun itu telah meminta bantuan Cina untuk menghentikan perang. Menurut Trump, dia sudah berbicara langsung dengan Presiden Xi Jinping untuk mengatasi konflik tersebut. Semoga Cina dapat membantu kami menghentikan perang khususnya dengan Rusia Ukraina. Dan mereka memiliki kekuatan yang besar dalam situasi tersebut dan kami akan bekerja sama dengan mereka, ungkap Donald Trump. Dapatkan kebab mini frozen isi 10 buat kamu yang punya hobi nyemil. Cek linknya di bawah ini. Keuntungan untuk Palestina dan Rusia. Kebijakan Donald Trump menghentikan bantuan kepada sekutunya diterima dengan gembira oleh rakyat Palestina. Pasalnya mereka mendapat keuntungan besar dari kebijakan tersebut. Palestina saat ini berada dalam kondisi di atas angin untuk mengejar kemerdekaannya. Situasi ini disepakati oleh Ahmed Shihab Eldin yang berharap hal itu segera tercapai. Harapan saya adalah mereka bisa mencapai kebebasan, kesetaraan, dan martabat yang pantas mereka dapatkan. Saya pikir gencatan senjata adalah langkah untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas banyak kejahatan perang yang mereka lakukan setiap hari, ujar jurnalis asal Palestina dan Amerika Serikat ini. Meskipun menjadi keuntungan bagi Palestina, petinggi Hamas tetap mengkritik kebijakan Trump yang ingin merelokasi masyarakat Gaza ke Mesir, Yordania, dan Indonesia. Warga Gaza tidak akan menerima tawaran atau solusi apapun, bahkan jika niat mereka tampak baik di bawah panji rekonstruksi, seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Trump, ujar Bassem Naim, anggota Biro Politik Hamas dalam wawancara bersama AFP. Trump sebelumnya mengancam akan memberlakukan tarif terhadap ekspor Rusia jika perang di Ukraina tidak diakhiri dalam waktu dekat. Terkait hal tersebut, Putin justru merasa lebih santai. Putin tidak menanggapi pernyataan Trump dengan serius. Ia siap menghadapi skenario apapun dan tidak memiliki ilusi bahwa kesepakatan akan segera tercapai, ujar analisis politik asal Rusia, Tatiana Stanovaya. Di sisi lain, pernyataan balasan juga sempat diberikan oleh Vladimir Solovyov. Sekutu Presiden Putin ini mengejek Trump akibat keinginan anehnya ingin merebut wilayah Kanada, Greenland, dan Panama. Apakah Anda pikir saya bercanda ketika saya menyebutkan Finlandia, Warsawa, Baltik, Moldova? Semuanya dikembalikan ke Kekaisaran Rusia dan Alaska juga, ujar Vladimir Solovyov. Rawat selalu sepatu kulit kesayangan kamu pakai Mint Oil dan Diamond Shoes Care. Cek linknya di bawah ini. Kebijakan aneh yang dikecam banyak orang. Setelah diejek oleh Rusia, Donald Trump malah membuat keputusan kontroversial. Presiden Amerika Serikat ini malah memasukkan Kuba sebagai salah satu negara sponsor tindakan teror. Pada hari pertamanya menjabat, Presiden Donald Trump mengembalikan penetapan Kuba sebagai negara sponsor terorisme, membatalkan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Joe Biden minggu lalu, tulis CBC News dalam laporannya. Kebijakan Trump mendapatkan kecaman dari Bruno Rodriguez. Menteri Luar Negeri Kuba itu mengkritik penerapan kembali sebutan terorisme tersebut. Itu alat pemaksaan politik dan bukan upaya nyata untuk memerangi terorisme. Itu akan menimbulkan kerugian, tetapi tidak akan melemahkan tekad kuat rakyat kita, ujar Bruno Rodriguez. Kuba bukan satu-satunya negara Amerika Latin yang menjadi korban dari kebijakan absurd Donald Trump. Pasalnya, Kolombia juga mendapatkan sanksi tarif impor dari Amerika Serikat hingga 50%. Politikus Partai Republik ini menetapkan sanksi setelah Kolombia menolak pesawat yang membawa migran deportasi. Meski begitu, Presiden Kolombia mengaku gak takut dengan ancaman Trump. Blokade Anda tidak membuat saya takut, karena Kolombia selain sebagai negara yang indah adalah jantung dunia, ujar Gustavo Petro selaku Presiden Kolombia. Bahkan Petro memerintahkan pejabatnya untuk membalas perlakuan buruk Trump. Presiden Kolombia itu juga ikut menaikkan tarif impor yang masuk ke Amerika sebesar 25%. Saya diberitahu bahwa Anda mengenakan tarif sebesar 50% pada hasil kerja rakyat kami untuk memasuki Amerika Serikat. Dan saya melakukan hal yang sama, ancam Petro melalui akun X-nya. Alhasil, ancaman dari Petro membuat Trump menyerah dan memutuskan untuk menunda sanksi kepada Kolombia. Presiden Trump menunda penerapan tarif tinggi terhadap Kolombia setelah pemerintah negara itu setuju menerima migran yang dideportasi untuk dipulangkan dengan pesawat militer, kata Gedung Putih Minggu malam, tulis CBC News. Jadi begitulah aksi konyol Trump yang membuat Amerika Serikat merugi. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?